Nah, dari situ kebanyakan orang berpikir bahwa memang COVID ini ya ada yang mengatakan konspirasi dan lain sebagainya, yang pendapat itu sendiri memang bebas sebenarnya kita mau menganggap itu apa. Rumah sakit umum di kota-kota kan itu instruksinya langsung dari pemerintah artinya. Yang mengelolanya pemerintah. Kalau kata pemerintah A itu otomatis A semua ke tiap kota. Ini mungkin dialami dengan keluarga saya, mungkin pas masuk memang dia punya riwayat paru-paru basah sama asam urat lah, dan ternyata namanya umur nggak tahu ya, tiba-tiba kemarin dia meninggal dan hasil swabnya positif. Ya, keluarga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan mengharap bahwa si almarhum bisa diterima oleh Allah lah, seperti itu. Sampai akhirnya di rumahnya pun diisolasi, di karantina, tidak boleh mengadakan tahlilan segala macam. Itu kan bagi kita yang umat Islam, ketika ada yang meninggal terus tidak melaksanakan tahlilan kan merasa bagaimana ya, dibilang sakit hati ya iya, kedua sedih ya iya, terus kita juga mau nangis setiap hari juga kan mungkin tidak bisa gitu tuh. Akhirnya ya kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh gugus tugas, karena memang hari ini untuk wilayah desa-desa kan dipegang sama puskesmas setempat, seperti itu. Jadi ini memang menarik, kenapa, apakah memang setiap penanganan orang yang meninggal itu harus memakai jalur protokol COVID yang seperti itu. Tapi sisi lain, dari sisi syariat Islam yang mungkin sering kita lakukan, kok begini gitu, kasihan melihatnya itu Pak. Ini bagaimana kalau melihat seperti ini? Sebenarnya kalau aturan main atau protokol yang sudah disepakati itu harus orang yang udah masuk ke rumah sakit itu sudah harus melewati protokol tersebut. Apalagi yang misalkan keluarga yang meninggal itu jelas harus melewati dulu proses protokol. Tapi dalam hal ini jelas bahwa rumah sakit punya wilayah yang sangat luas untuk menentukan bagaimana ini kemudian bisa dikatakan positif atau negatif. Tanpa kita tahu dari sisi mana kita harus melihat itu. Kita tidak ngerti dunia sementara kita tidak ngerti dunia kedokteran. Dan yang terjadi di lapangan memang tidak sedikit yang begitu. Ketidakpahaman kita, kalau protokol mah ada, memang disepakati lah, karena ada gugus tugas dan lain sebagainya mengenai persoalan corona. Tapi keleluasaan pihak rumah sakit ini yang tidak ada ruang untuk kita melihat kerja, karena memang aturannya nggak boleh ada gitu. Iya, nggak boleh ada. Kitanya nggak boleh, kita harus jauh-jauh dari ini, berjarak lah. Jadi menarik, bukan hanya persoalan akhirnya ngehajar semua persoalan dunia pendidikan juga hari ini kan tiba-tiba berubah dengan metodenya daring dan lain sebagainya, yang kita sendiri sebelum corona ini ternyata ada di teman-teman mahasiswa, khususnya untuk teman-teman mahasiswa, ada di garis yang kurang begitu baik untuk persoalan-persoalan kampus kan. Artinya beberapa eksistensi organisasi-organisasi yang ada di kampus juga akhirnya terhenti oleh ini. Ada pola yang berubah dan ini jelas akan ada pengaruh di kemudian hari kalau memang hasil daripada rumor corona ini sudah selesai. Nanti kemudian misalkan kita bisa nanti setelah corona selesai kita kembali seperti semula, akan ada bekas, tapi akan tetap ada bekas yang memang pemerintah sendiri yang harus membersihkan itu, yang harus mengembalikan itu. Dalam kondisi fakta lapangan sangat begini kondisinya, kemudian kita tahu sendiri bahwa dari pemerintah juga kadang-kadang masih kurang menarik gitu buat kita lihat informasinya, perkembangannya. Sebenarnya banyak sebenarnya dari corona. Saya percaya corona ada. Tapi soal dramanya saya belum percaya. Soal dramanya yang hari ini kita dengar, kita lihat itu
saya masih butuh bukti buat percaya itu. Saya percaya virus dan saya percaya apapun yang hari ini terjadi di muka bumi ini. Gitu. Jadi ya kalau bahas konspirasi kan itu terlalu, saya bilang tadi terlalu sempit. Artinya kita masih berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sisi lain dari cara pandang kita mengenai corona ini. Nggak langsung menjudge bahwa wah ini nggak benar, ini konspirasi dan lain sebagainya, tidak. Tentu kita harus melakukan kajian, melakukan analisa sehingga hasilnya juga memang sangat rasional. Karena banyak teman-teman aktivis di luar sana yang sudah sangat yakin bahwa ini konspirasi, bahkan sudah membuat gerakan-gerakan yang saya pikir konstitusional juga. Cuman kan ya mungkin kita belum nyampe ke sana. Apa yang dikatakan Mang Raweng tadi, bahwasanya memang kalau melihat COVID hari ini ya kita percaya bahwa virus itu ada, memang itu ciptaan dari Gusti Allah kan. Tapi cara penanganan dan memang drama di lapangan yang sangat membingungkan masyarakat sehingga media-media itu membumingkan atau memviralkan sesuatu yang terjadi di lapangan dengan beberapa pendapat-pendapat penanganan yang hari ini dari mulai gugus tugas, satgas sampai sekarang untuk masalah penanganan aja kan sudah berganti dari menteri lain ke menteri lain gitu. Ya, betul. Yang harusnya ini kan menteri kesehatan, tapi kok bisa sih sekelasnya menteri investasi kemaritiman itu bisa menjadi kepala ataupun ketua satgas penanganan corona. Kan ini kok seperti ada udang di balik batu gitu. Jadi membuat rasa suudon itu muncul bahwa ini corona itu mau diberesin apa memang mau gitu ya? Dibawa kemana gitu, sehingga terlalu banyak komersilnya di situ Pak. Jadi ada istilah mungkin bisnis di dalam corona, ataupun memang apakah memang corona itu manis buat sebagian orang gitu tuh. Apalagi mungkin dampaknya sangat luar biasa, termasuk dalam bidang seni hiburan ya Mas Hafid. Iya. Itu bagaimana Mas Hafid? Secara dampak memang gitu, artinya salah satu kan dari sini kita teman Hafid ini kan seniman gitu ya, pemusik gitu tuh. Setelah yang tadinya panggungan banyak, akhirnya sekarang mungkin dampaknya jadi sepi gitu, nggak ada panggungan lagi. Yang paling dirasain oleh Hafid tuh gimana Fit sebagai seorang musisi ataupun seniman ya di Cirebon atas adanya kompleks pandemi ini gitu berarti tuh. dampaknya gitu ya? Iya, dampak Hafid sebagai musisi atau bisa mewakili teman-teman musisi lain gitu. Mungkin secara dampak sudah terlihat jelas ya, artinya di luar teman-teman musisi pun mengetahui bahwa hiburan ditiadakan. Mungkin musisi hanya pelaku gitu, tetapi di balik musisi ini ada pembuat atau bikin event seperti IO yang membuka lapangan-lapangan untuk para musisi ini tadi. Yang pertama mungkin yang lebih kena itu sebelum musisi itu si orang event ini